Baiklah semuanya, kali ini kita akan membahas tentang apa itu OSPF dan pada kondisi apa saja OSPF itu digunakan. Yang pertama kita akan membahas apa itu OSPF. OSPF atau Open Shortest Path Force merupakan routing protokol berjenis IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Jaringan internal maksudnya adalah jaringan di mana Anda masih memiliki hak untuk menggunakan, mengatur, dan memodifikasinya. Atau dengan kata lain, Anda masih memiliki hak administrasi terhadap jaringan tersebut. Jika Anda sudah tidak memiliki hak untuk menggunakan dan mengaturnya, maka jaringan tersebut dapat dikategorikan sebagai jaringan eksternal. Selain itu, OSPF juga merupakan routing protokol yang berstandar terbuka. Maksudnya adalah routing protokol ini bukan ciptaan dari vendor manapun. Dengan demikian, siapapun dapat menggunakannya. Perangkat manapun dapat kompatibel dengannya, dan dimanapun routing protokol ini dapat diimplementasikan. OSPF merupakan routing protokol yang menggunakan konsep hierarki routing. Artinya OSPF membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan area. Nah, dengan menggunakan konsep hierarki routing ini, sistem penyebaran informasi menjadi lebih teratur dan tersegmentasi, tidak menyebar ke sana kemari dengan sembarangan. Efek dari keteraturan distribusi routing ini adalah jaringan yang penggunaan bandwidthnya lebih efisien, lebih cepat mencapai konvergensi, dan lebih presisi dalam menentukan rute-rute terbaik menuju ke sebuah lokasi. OSPF merupakan salah satu routing protokol yang selalu berusaha untuk bekerja demikian. Teknologi yang digunakan oleh routing protokol ini adalah teknologi link state yang memang didesain untuk bekerja dengan sangat efisien dalam proses pengiriman update informasi rute. Hal ini membuat routing protokol OSPF menjadi sangat cocok untuk terus dikembangkan menjadi network berskala besar. Penggunaan OSPF biasanya adalah para administrator jaringan berskala sedang sampai besar. Jaringan dengan jumlah router lebih dari 10 buah, dengan banyak lokasi-lokasi remote yang perlu juga dijangkau dari pusat. Dengan jumlah penggunaan jaringan lebih dari 500 perangkat komputer, mungkin sudah layak menggunakan routing protokol ini. Oke, kali ini kita akan membahas dalam kondisi apa operasi OSPF digunakan. Untuk memulai semua aktivitas OSPF dalam menjalankan pertukaran informasi routing, hal pertama yang harus dilakukannya adalah membentuk sebuah komunikasi dengan para router lain. Router lain yang berhubungan langsung atau berada di dalam satu jaringan dengan router OSPF tersebut disebut dengan neighbor router atau router tetangga. Langkah pertama yang harus dilakukan sebuah router OSPF adalah harus membentuk hubungan dengan neighbor router. Router OSPF mempunyai sebuah mekanisme untuk dapat menemukan router tetangganya dan dapat membuka hubungan. Mekanisme tersebut disebut dengan istilah Hello Protocol. Dalam membentuk hubungan dengan tetangganya, router OSPF akan mengirimkan sebuah paket berukuran kecil secara periodik ke dalam jaringan atau ke sebuah perangkat yang terhubung langsung dengannya. Paket kecil tersebut dinamai dengan istilah Hello Packet. Pada kondisi standar, Hello Packet dikirimkan berkala setiap 10 detik sekali atau dalam media broadcast multi-akses dan 30 detik sekali dalam media point-to-point. Hello Packet berisikan informasi seputar pernak-pernik yang ada pada router pengirim. Hello Packet pada umumnya dikirim dengan menggunakan multicast address untuk menuju ke semua router yang menjalankan OSPF, yaitu IP multicastnya 224.0.0.5. Semua router yang menjalankan OSPF pasti akan mendengarkan protokol Hello ini dan juga akan mengirimkan Hello paketnya secara berkala. Cara kerja dari Hello protokol dan pembentukan neighbor terdiri dari beberapa jenis tergantung dari jenis media di mana router OSPF berjalan.
Oke, kali ini untuk itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.